Baik Bapak Ibu, Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, amin. Ada sukacita, amin. Ada gairah untuk memuji memuliakan nama Tuhan, amin. Haleluya. Berikan dulu tepuk tangan sukacita bagi Tuhan Yesus kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala anugerah-Mu, kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami. Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami. Layakkan kami Tuhan untuk menghampiri tata-Mu yang kudus. Biarlah kami dapat membawa seluruh hati kami, jiwa roh kami, akal budi kami, untuk memuji menyembah-Mu. Tuhan Yesus, hanya Engkaulah satu-satunya Raja yang kami sembah, Raja yang kami muliakan, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, ibadah kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, pimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah lawatan-Mu terjadi di tempat ini. Biarlah urapan-Mu turun di tempat ini. Kasih kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Pribadi lepas pribadi kami di tempat ini Tuhan. Mengalami Tuhan Yesus mujizat-Mu, mengalami kuasa-Mu, mengalami lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan yang kami percaya. Kuasa-Mu sempurna bagi kami ya Tuhan. Ketika kami datang kepadamu mengangkat tangan kami berserah Tuhan Yesus, memandang kepada kemuliaan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Raja kami yang kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Kuasa-Mu bekerja. Engkaulah Tuhan jawaban dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa,
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, biarlah iman kita berkata bahwa kita percaya terjadi kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita, terjadi mujizat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebab kuasa Tuhan sempurna bagi kita. Ketika kita datang berdoa, ketika kita mengangkat tangan kepada Tuhan, kuasa Tuhan akan bekerja bagi setiap kita di tempat ini. Mari kita angkat kembali pujian ini dari awal, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Haleluya. Yesus, sama-sama kita katakan, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu. Sama-sama katakan, Tuhan aku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu oh Tuhan, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu lebih lagi katakan, Tuhan, Tuhan. Percaya kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Sekali lagi katakan, Tuhan kami percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa, Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu sempurna Tuhan saat kami berdoa, terjadi pada kami kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Hosana bagi-Mu, Kaulah Tuhan kami, Kaulah jawaban hidup kami. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, mari kita tinggikan nama Tuhan. Sempurna, kuasa-Mu ajaib. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu, betapa
mujizat-Mu terjadi, keajaiban-Mu nyata di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Yesus, Yesus. Roh-Mu bekerja bagi kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib, mulialah nama-Mu Tuhan. Hosana, hosana bagi-Mu Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami menundukkan kepala kami, ketika kami menutup mata kami dan mata rohani kami, hanya memandang kepada-Mu Tuhan Yesus, di sanalah kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan kami ya Tuhan, di sanalah Engkau menyatakan Tuhan Yesus kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, biarlah senantiasa merasakan kuasa. Terpujilah Engkau Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Yang siap bersorak memuji memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita semuanya bangkit Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Kita akan bersorak memuji memuliakan nama Tuhan. Tema kita bulan ini adalah menabur dan menuai. Firman Tuhan berkata, sekalipun kita harus berjalan sambil menabur benih dengan menangis ya, dengan susah payah, tetapi teruslah menabur dan menabur. Amin. Sebab kita akan pulang membawa berkas-berkas dengan sorak-sorai kita. Haleluya. Amin. Yes. Ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersuka. Ketika Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersorak. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersuka. Ketika Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersorak. Ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus
pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Haleluya. Kita akan pulang dengan sorak-sorai ketika kita berjalan menabur menangis. Haleluya. 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 Jangan pernah berhenti menabur, amin. Taburlah kebaikan, taburlah sukacita, taburlah berkat-berkat Tuhan. Maka kita akan menuai, amin. Haleluya. Sekali lagi kita bersukacita memuliakan nama Tuhan. Yes, mari tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Mari menari bagi Tuhan yang pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Mari menabur buat kemuliaan nama Tuhan. Kita akan menuai dengan sorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dan bawa berkas-berkas. Haleluya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang penuh dengan sukacita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin, amin, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan Raja kita yang kita sembah dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sebentar kami Bapak, kami akan duduk diam. Kami akan mendengarkan firman lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami. Biarlah Tuhan Yesus hati kami dipenuhi dengan firman-Mu Tuhan Yesus Bapa yang baik. Sehingga hidup kami dapat diubahkan, hidup kami diberkati, hidup kami Tuhan Yesus Bapa memperoleh kemenangan yang daripada Engkau. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya.
Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Katakan ku sembah, ku sembah, amin, haleluya. Yesus, inilah pujian kami kepadamu Tuhan. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah. Haleluya Tuhan. Inilah dari hati kami yang terdalam mengaku bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Kami menyadari siapa diri kami dengan segala keterbatasan kami. Kami sering masih gagal.
Tapi Tuhan beri kami kesempatan terus untuk hidup bersamamu, menikmati Tuhan di dalam situasi musim hidup kami. Kami bersyukur kami berada di tempat ini. Sebagaimana pemazmur berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena di sini kami akan menikmati bait-Mu, menikmati kasih-Mu, dan menikmati berkat-berkat. Kami memuji Tuhan untuk kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami di pagi yang indah ini dengan berkat-berkat yang baru yang Kau akan curahkan di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, baik yang menyampaikan firman Tuhan, yang mendengar firman Tuhan, sama-sama kami akan diberkati oleh Tuhan. Kami memberi diri, memberi hati, tubuh, roh, dan jiwa kami. Kami mengizinkan Roh Allah bekerja atas kami. Kami melembutkan hati kami. Berbicaralah bagi kami. Kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa di sorga dan di bumi. Di dalam nama itulah kami bermohon dan berharap. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam bagi kita semua. Apa kabarnya hari ini? Baik, mari kita katakan samping kanan kita, kiri kita, Tuhan mengasihi kita. Ya. Tuhan mengasihi kita. Baik, sebagaimana topik atau tema kita diikat dengan satu tema, menabur dan menuai. Ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih untuk gembala di sini, pengerja yang memberi kesempatan saya untuk menabur firman Tuhan. Sesuai dengan tema kita hari ini, berarti saya sudah menabur hari ini. Ya, sudah melakukan firman Tuhan. Karena banyak hal yang bisa kita tabur di dalam kehidupan kita. Salah satu adalah menabur firman Tuhan, menabur benih firman Tuhan. Saya percaya bahwa apa yang kita tabur, kita siap-siap untuk menuainya. Amin. Kalau tidak ada yang ditabur, jangan harap kita menunggu tuaian. Saya suka durian. Siapa di sini ya Bapak Ibu yang suka durian? Wah, keren ya, sama ya. Kalau saya mau menghasilkan durian, pohon buah apa yang saya tanam? Durian ya. Tidak mungkin buah cempedak menghasilkan durian, ya kan? Maka saya juga sudah menanam pohon durian. Wah. Ya, terima kasih. Ya, doakan ya. Nanti kalau berbuah, saya undang Bapak Ibu. Tenang ya. Tapi jangan seperti cerita yang di sana itu. Ya, ada cerita teman kami, dia punya pohon durian. Waktu ditanya sudah berbuah durian, belum. Hanya buah yang pertama itu yang busuk-busuk, ya kan? Ini masih buah busuknya. Jadi sengaja nggak dunda. Ya, ditanya lagi sudah berbuah duriannya. Sudah beberapa lama panen, dia bilang terakhir dia buang badan, ya kan? Ya. Jadi bukan lagi buang busuk yang pertama, terakhir dia buang badan, ya. Nggak ada lagi, sudah habis, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, hari ini mari kita mendengar sabdanya. Firman Tuhan adalah kebenaran yang sungguh-sungguh bisa dipertanggungjawabkan, ya. Sudah teruji berabad-abad. Itulah dari Galatia 6 ayat 7 sampai 9. Kita mau membaca bersama-sama. Galatia 6 ayat 7 sampai 9, saya kira sudah ada di slide-nya. Mari kita membaca 2, 2, 3, mulai. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lebam. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, dan kalau mau lebih berbahagia, mari kita melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, banyak hukum di dalam dunia ini. Ya, apa yang kita tahu tentang hukum-hukum? Hukum perdata, ya kan? Ya, siapa suka di sini?
Ini orang-orang Batak kita banyak pengacara-pengacara yang terkenal, ya kan? Ada Hotman, nah gini-gini ya. Saya nggak gitu, cuma satu, ya kan? Ya, ada hukum perdata yang kita tahu, ada hukum pidana, hukum apa lagi? Hukum karma, ya kan? Hukum apa lagi? Ya, hukum alam. Saya gini-gini jelek, pernah sekolah Bapak Ibu, ya. Saya ingat dulu belajar fisika banyak hukum-hukum. Ya kan? Hukum Archimedes, hukum apa lagi? Newton, hukum gravifikasi, salah ya. Gratifikasi, ya kan? KPK itu ya. Ya banyak hukum-hukum lagi yang kita ketahui. Tapi hari ini pernahkah kita mengetahui bahwa ada satu hukum, hukum alam, hukum sosial, hukum hidup, yaitu hukum tabur dan tuai. Hukum menabur dan menuai. Itu adalah hukum yang harus kita ketahui. Di samping kita tadi juga sudah tahu hukum karma, ya kan? Hukum tabur dan tuai. Banyak Alkitab mencatat tentang itu. Dan itu adalah sudah dimulai dari perjanjian lama. Kalau kita melihat, membaca di Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi ini adalah hukum alam. Bukan aja secara jasmani, tetapi secara spiritual, secara rohani pun ini berlaku di dalam kehidupan kita. Bahwa hukum tabur tuai, menabur dan menuai adalah hukum yang boleh kita lakukan dan terjadi di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa saja yang bisa kita tabur di dalam kehidupan kita ini? Di dalam Alkitab banyak hal yang bisa kita tabur menurut Alkitab, apa yang bisa kita tuai, apa yang kita tabur. Karena kalau kita mengharapkan sesuatu, jangan coba-coba kita bermimpi untuk menuainya. Kalau kita tidak pernah menabur. Ya. Oleh karena itu, Amsal 11 ayat 18 berkata, orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Ini adalah juga hukum tabur tuai. Kalau kita bisa menabur kebenaran, kita akan mendapat pahala yang tetap. Jadi bukan bercerita tentang materi, tentang fisik. Aku nggak punya duit. Tetapi banyak hal yang bisa kita tabur. Ada kebenaran yang bisa kita tabur. Kalau Hosea 10 ayat 12 berkata, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Yang bisa kita taburkan juga adalah keadilan. Tadi Amsal berkata adalah kebenaran, itu adalah satu hal yang bisa kita tabur. Keadilan juga. Matius 13 sudah terkenal adalah tentang 4 tanah. Dan ketika firman ditaburkan, ya, bagaimana tanah atau hati kita di dalam menyikapi firman Tuhan. Maka menabur firman, menabur Injil, itu juga adalah hal yang harus kita tabur. Saya waktu tadi pagi merenungkan firman Tuhan ini, karena firman Tuhan, saya dosen berkhotbah, ya, homiletika. Dan saya katakan sering pengkhotbah yang dipikirkannya adalah wajah-wajah audiensnya. Wajah-wajah siapa yang mendengar. Saya bilang salah kepada mahasiswa saya. Jangan kamu pikir waktu kamu khotbah untuk orang. Karena waktu kamu khotbah mempersiapkan adalah untuk dirimu sendiri dulu. Karena siapa yang seorang petani harus menikmati dulu hasilnya. Karena kita sering berpikir ini untuk sianu. Maka siapa di situ jemaat yang agak-agak kikir, lalu kita carikan firman Tuhannya untuk menghakimi dia, kan gitu kan? Karena pikiran kita adalah wajah jemaat. Maka hari ini duluan firman Tuhan ini berbicara kepada saya tadi pagi. Apa yang sudah engkau tabur hari ini?
Saya dikasih serapan tadi oleh istri saya yang tercinta, satu-satunya ya. Ini bukan promo ya, memang keadaan begitu ya. Saya dikasih telur dadar, saya suka setiap hari makan telur. Lalu ada kentang ya. Ini belum waktu makan, jangan pikirkan dulu ya Bapak Ibu, jangan lapar ya. Lalu saya melihat bahwa ini terlalu banyak ya, karena porsi saya sedikit. Lalu saya menabur ini, membagikan ini. Saya panggil, kami itu di gereja saya buat pesantren. Nah, pesantren tanda kutip ya, pesantren Kristen. Ya, ada 50 anak-anak yang tinggal di asrama pembinaan kami. Anak-anak dari Mentawai, dari NTT, dari Aceh. Orang-orang yang memang harus ditolong. Saya panggil 2 orang, kalau 50 orang nggak mungkin kan, harus 1 ya kan. Saya panggil 2 orang, mari kita menikmati ini. Saya kasih. Karena saya firman Tuhan ini menabur, ya kan? Menabur kebaikan. Kenapa nggak bisa kita lakukan dengan membagi? Saya lakukan. Senang sekali anak-anak itu yang biasanya dia di asrama dengan menu yang jangan sederhana, yang mantap, ya kan? Ya. Tapi hari ini saya beri, ayo saya sisihkan 2 piring. Ayo ini sama kamu, ini sama kamu. Saudara-saudara, banyak hal yang bisa kita lakukan dalam hidup ini tentang menabur. Kalau Galatia yang kita baca tadi adalah di mana situasi Galatia bukan dalam keadaan baik-baik saja. Mereka sedang menghadapi masalah, ada ajaran-ajaran palsu yang menyusup, ada konflik internal, ada perpecahan Paulus, bahkan ada persaingan di situ. Seolah-olah jemaat mengatakan antara Paulus dan Petrus itu sedang gak enak ya. Dan juga banyak tantangan di Galatia. Tetapi Paulus berkata apa yang kita baca tadi, jangan sesat. Ini adalah perintah, ini adalah peringatan yang keras bahwa tidak ada alasanmu untuk tidak bisa menabur dalam keadaan apapun engkau. Dalam keadaan banyak tantangan tadi seperti jemaat Galatia, ada perpecahan internal, ada dari luar juga ajaran yang tidak benar. Wah, ini bisa mereka dengan 1000 alasan mengatakan kami nggak ada waktu untuk bisa menabur. Menabur kebenaran, menabur keadilan, menabur kasih, menabur firman Tuhan, menabur kebaikan. Tetapi Paulus katakan jangan sesat, jangan sesat. Ini perintah, ini keras perintahnya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Bapak Ibu, hari ini peringatan ini kepada kita juga. Jangan banyak alasan lu, ya kan? Gak punya waktu, gak punya uang, gak punya kekuatan untuk bisa menabur kepada yang lain, memberkati yang lain. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Allah kita adalah Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengetahui kedalaman hati kita, Allah yang mengetahui sebelum yang kita ucapkan, dalam pikiran kita sudah teruji, adalah Allah yang gak bisa dipermainkan. Jangan banyak alasan. Kita sudah banyak diberkati oleh Tuhan. Ya, anaknya sendiri Yesus Kristus sudah diberikan bagi kita yang terbaik di dalam diri daripada Allah sudah diberikan bagi kita. Oleh karena itu dikatakan jangan sesat, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Inilah hukum alam, hukum rohani bagi kita hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kisah nyata yang terjadi pada tahun-tahun, ya mungkin ribuan tahun yang lalu. Kita nanti kalau membaca, googling di Google, ada Dr. Howard Kelly. Dr. Howard Kelly adalah seorang dokter yang terkenal di dunia. Ya, apa yang terjadi dengan kisah ini? Ada seorang anak muda yang berkuliah di satu kota, ya kota yang kecil. Dia kuliah mengambil kedokteran. Dia nggak cukup uang, lalu dia menjadi marketing, menjual sesuatu produk. Pada hari itu dia tidak menghasilkan apa-apa, sehingga dia nggak bisa makan. Dia sudah kelaparan 1 harian. Dia melihat ada satu rumah yang terbuka, ya lalu dia mengetuk, dan waktu itu keluar seorang ibu. Lalu dia mengatakan, sebenarnya dia lapar sekali mau minta nasi.
Tetapi entah kenapa dia segan, malu. Lalu dia mengatakan, bolehkah saya meminta segelas air untuk memuaskan dahaga saya. Si ibu pergi ke dapur. Lalu dia menyiapkan 1 gelas susu untuk anak ini. Dia minta air tapi dia kasih susu. Anak muda ini meminumnya. Dan waktu dia berkata, padahal tidak ada uangnya, berapa yang harus saya bayar, ibu? Ibu ini berkata bahwa ini gratis. Ini saya lakukan dengan tulus. Karena dia mungkin sudah tahu firman Tuhan, tabur tuai ini. Si anak muda ini berterima sekali karena hari ini dia bisa menikmati susu yang terbaik. Lalu dia pulang ke rumah. Beberapa tahun kemudian, si ibu mengalami satu penyakit. Penyakit yang sulit disembuhkan. Penyakit yang harus mengirim dia ke kota yang besar. Karena rumah sakit di tempat dia yang kecil, dia tidak bisa. Dokter dan rumah sakit semua sudah angkat tangan. Dia sampai ke rumah sakit yang besar ini. Dan bapak ibu nabur dan menuai. Bisa bukan setahun, bisa kita menuainya. Ada proses. Puluhan tahun kemudian waktu dia sakit, si dokter ini yang pernah meminum air susu yang diberi oleh seorang ibu tadi adalah dokter spesialis yang terkenal di dunia. Dan dia melihat ibu ini tidak tahu lagi, tidak ingat lagi dengan kebaikan yang dilakukannya. Memang gak usah ingat-ingat kalau kebaikan kita ya Bapak Ibu ya. Kita sering ingat kebaikan kita kan. Gak usah ingat ya kan. Tuhan ingat kita ya kan. Dan dengan biaya yang besar, ribuan dolar, ibu ini gak mungkin bisa membayar, harus sembuh. Tetapi dokter ini rupanya dokter Howard Kelly inilah yang minum susu yang diberi oleh ibu ini. Dan waktu dia sembuh, dia melihat tagihan yang besar, sudah 0. Dan dia bertanya-tanya siapa yang membayar ini. Ternyata secari kertas tulisan, dia bikin sudah lunas dibayar dengan segelas susu. Sudah lunas dibayar hanya dengan segelas susu, dengan ribuan dolar Amerika. Hanya segelas susu yang diingat oleh Dr. Howard Kelly. Ini luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa, jangan kita pikirkan segala sesuatu yang kita tabur. Tuhan sudah semua simpan dan perhitungkan di sana. Ada satu kisah lagi, seorang anak yang namanya adalah Hetty. Ini terjadi di Philadelphia, Amerika. Satu gereja yang kecil sekali. Dan waktu itu ada acara anak-anak. Dan semua anak-anak dikumpulkan. Ternyata Hetty, seorang anak kecil ini, waktu masuk ke gereja, dia tidak mendapat tempat duduk lagi. Sudah penuh semua. Karena gerejanya pun kecil. Lalu pastor atau pendetanya ini, waktu Hetty mau pulang, bertanya, kenapa Hetty pulang? Gak ada lagi Pak Pendeta tempat duduk. Ini pendeta yang baik ini ya kan. Lalu dia bawa Hetty. Lalu dia cari tempat duduk untuk Hetty supaya bisa beribadah waktu itu. Karena ini untuk anak-anak. Tapi waktu mencari itu, pendeta berkata kepada Hetty, Hetty, kamu lihat gereja kita ini kecil sekali kan? Bolehkah kamu mendoakannya? Supaya suatu saat gereja kita ini bisa dibangun dan dibesarkan. Bapak Ibu, Hetty mengingat ini seorang anak yang kecil. Beberapa tahun dia menabung uangnya. Tapi namanya anak-anak, mungkin hanya sisa uang jajan. Dan ternyata Hetty beberapa tahun kemudian dipanggil oleh Tuhan. Dan waktu dipanggil oleh Tuhan, ibunya melihat ada tabungan Hetty 57 sen. Kecil ya? Kecil kan? Kecil sekali. Tapi ini waktu diserahkan ke gereja, pesan Hetty ini adalah untuk membangun gereja. Waktu itu diumumkanlah kepada semua orang bahwa Hetty sudah dipanggil oleh Tuhan. Tapi ternyata waktu pendeta mengatakan bahwa akan membangun gereja, Hetty sudah menabung dan inilah dipersembahkannya.
57 sen. Dengan apa satu semen pun nggak bisa. Tapi dengan 57 sen itu, waktu di-share oleh pendeta, banyak orang yang mendengar lalu berkata, saya mau menukarkan uang Heti 57 sen. Ada seorang pengusaha berkata, saya ganti dengan jutaan dolar. Dia mau tukar 57 sen itu dia ambil. Tapi dia mau kasih dengan ribuan dolar. Ada lagi berkata, saya mau ngasih 2.000 dolar. Saya mau ngasih seperti ini. Hanya dengan menabur 57 sen. Saudara-saudara, itu kita bisa bayangkan. Kita sering sekali menahan-nahan. Kita sering sekali menahan untuk kita taburkan. Padahal waktu kita menahan, maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk melihat apa yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kisah tentang Dr. Howard Kelly. Kisah tentang Heti, seorang gadis kecil, anak kecil. Hanya memberi 57 sen. Bolehkah ini membuka kita? Bahwa ternyata tabur dan tuai adalah hukum yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, ada 2 jenis penaburan, ayat 8. Ayat 8 berkata, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ada 2 jenis penaburan. Pertama adalah menabur di dalam daging, di dalam kehendak daging atau duniawi. Tetapi ada yang menabur di dalam roh atau dipimpin roh. Menabur dalam daging adalah keinginan daging dan duniawi. Menabur dalam roh adalah dipimpin oleh kehendak Allah. Tindakan kasih, kebaikan, kemurahan hati, keadilan, pengampunan. Sebagaimana Galatia 5 buah-buah roh. Itulah adalah menabur di dalam roh. Kemudian menabur dalam daging menghasilkan kebinasaan. Menabur dalam roh menghasilkan hidup kekal, menghasilkan berkat rohani, menghasilkan kedamaian sejahteraan. Ketika saya bisa membagi, menabur tadi, begitu damai sejahteranya saya, sukacitanya saya. Kan itu yang terjadi, mau kita menikmati itu Bapak Ibu ya. Maka dikatakan lebih berbahagia yang memberi, kan gitu, daripada yang menerima. Tapi anehnya ada orang yang menambahi sekarang karunia itu. Apa karuniamu? Karunia menikmati katanya kan. Saya dosen, saya selidik yang manalah karunia menikmati di dalam Alkitab. Nggak ada ya kan. Yang ada adalah karunia memberi, kan itu ya. Ya, Bapak Ibu, inilah 2 yang bisa ditabur dalam daging. Karena ada juga sebenarnya di dalam firman Tuhan, kalau kita membaca di dalam Ayub 4 ayat 8, berkata, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Jadi ada juga rupanya orang yang menabur kejahatan. Ada juga orang yang membajak kejahatan. Maka kita bisa memilih dalam hidup kita, karena kita memang selalu diperhadapkan kepada pilihan. Tadi kita waktu kemari kita memilih baju apa atau tidak ya kan. Tapi kalau satu baju kita nggak usah milih-milih ya. Gua puasa pula apa bajuku besok, nggak usah ya kan. Tetapi ada juga orang yang menabur kejahatan. Ayub 4 ayat 8. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia pasti akan menuainya juga. Ingat tadi ayat 1 tadi, ayat 6 tadi dimulai dengan apa? Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Bapak Ibu, sungguh ini adalah kesempatan bagi kita. Menabur itu perlu ketekunan dan proses. Sebagaimana pujian kita tadi juga. Ada tadi pujian menabur dengan air mata, ya kan? Kita perlu ketekunan, perlu pengorbanan. Mazmur 126 ayat 5 tadi. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai.
sambil membawa berkas-berkasnya. Perlu ketekunan, perlu menunggu, perlu proses. Walaupun banyak penderitaan, tantangan. Seperti Mazmur tadi katakan, kita harus tetap menabur. Karena kita akan menggapai dengan sorak-sorai, akan menabur benih. Kita pasti pulang nanti dengan sukacita dan kebahagiaan. Ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena tantangan, karena mungkin dicurigai, walaupun sudah baik, tetapi tetap orang menganggap kita yang lain. Firman Tuhan hari ini kepada jemaat Galatia dan jemaat kita, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lembah. Jemu bisa bosan, ya kan? Bisa hilang pengharapan. Tetapi firman Tuhan katakan jangan jemu, ya, jangan merasa lelah, jangan merasa bosan, jangan merasa tawar hati. Dan lemah di situ adalah seolah-olah kita mau menyerah dan berhenti, kita kehilangan harapan. Firman Tuhan katakan hari ini memberi kita semangat, jangan jemu, jangan lelah. Walaupun mungkin hari ini belum kita tabur apa yang kita, belum kita tuai apa yang kita tabur. Mungkin tahun depan belum juga. Tetapi ingat, bisa berlaku bagi anak cucu kita. Ingat Abraham bagaimana? Abraham adalah bapa orang percaya. 3 yang paling terkenal dari Abraham walaupun banyak. Ya mungkin kita juga menjadi tokoh kita. Abraham dalam Kejadian 12 dipanggil oleh Tuhan ke negeri yang belum ditunjukkan kemana. Tapi dia dengan kerelaan hati mau mengikuti Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan? Ya, dia sudah mapan. Dia orang-orang yang kaya waktu itu. Tetapi dia mau walaupun belum tahu kemana. Yang kedua adalah dalam diri Abraham yang terkenal adalah bagaimana kesetiaannya menanti yang dijanjikan supaya Ishak lahir. Abraham sudah 100 tahun umurnya, baru Ishak ada. Dia dengan setia menanti. Kalau 40 dia misalnya menikah waktu itu, umur 100, berapa tahun lagi nunggunya itu? 60 tahun Bapak Ibu. Ya, menunggu itu adalah pekerjaan yang paling membosankan kan? 60 tahun nunggu, Ishak baru lahir. Yang ketiga bagaimana Abraham sudah teruji. Sudah yang ditunggu-tunggu lahir, disuruh lagi dipersembahkan kan itu. Tapi dia rela itu, melakukan itu. Kalau kita melihat setelah Abraham yang terkenal di Alkitab dikatakan Ishak, lalu Yakub kan itu ya, anaknya dan cucunya. Ishak apa sih terkenalnya? Apa keunggulannya? Ada tahu Bapak Ibu yang menjadikan Ishak itu sebagai favoritnya? Tidak begitu banyak Ishak yang begitu kenal. Tapi dia adalah orang yang diberkati. Kenapa? Ini loh Abraham ini yang diingat oleh Tuhan. Jadi jangan pikir Bapak Ibu ini kita menabur, kita nanti anak kita yang menuainya. Cucu kita yang menuainya. 3 generasi. Abraham, Ishak, Yakub kan 3 generasi itu. Maka umur kita pun saya bilang kita doakan, kita aminkan panjang umur. Supaya Abraham, Ishak dan Yakub sampai cucu itu tanggung jawab kita itu untuk memperkenalkan Tuhan. Iya kan? Jangan mau sampai anak saja. Karena ada 3 generasi. Abraham, Ishak, ya, Yakub. Yakub juga apa keterkenalannya? Enggak. Ya, Ishak cuma satulah yang mungkin bagi kita adalah terkenal. Dia enggak poligami. Wah ini juga keren ya kan? Hanya Ribka yang dicintainya seumur hidupnya. Ya, wah ini luar biasa ini. Ibu-ibu katakan amin. Senang ibu-ibu ini sama saya nih kan. Terima kasih Pak Pendeta sudah mengingatkan ya kan. Hanya itu, bukan hanya itu ya, tapi itu pun hebat ya. Ya, bayangkan pada zaman perjanjian lama itu kan banyak kali istri. Abraham aja berapa? Yusuf aja berapa? Kan iya kan? Nah, yang lainnya. Tapi Ishak hanya satu, Ribka. Ya, kalau Yakub terkenallah dia menipu kan ya.
Tapi ini orang-orang yang diberkati oleh Tuhan karena ini loh, karena Abraham. Jadi hasilnya sampai 3 generasi berapa tahun Allah tetap mengingat iman Abraham, apa yang ditaburnya. Anaknya menua. Kita juga bapak-bapak orang tua yang mendidik anak karena perlu kesabaran. Jangan bosan, jangan jemu. Nanti akan ada hasilnya. Ya, amin. Ya, mari kita berlomba-lomba untuk menabur. Karena tuaian sudah disiapkan untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, kami masih diberikan hidup untuk kesempatan, hidup untuk menabur benih, menabur kebenaran, menabur kasih, menabur kebaikan. Kami bersyukur, banyak hal yang bisa kami lakukan tapi kami menahan diri kami. Ada tenaga kami, ada uang kami, ada materi kami. Tapi hari ini kebenaran firman-Mu dinyatakan. Bagaimana Dr. Richard Holly tadi. Dia mengingat segelas susu yang diberi oleh ibu. Ada anak-anak yang memberi 57 sen yang seolah-olah tidak berarti. Tapi ini dipakai oleh Tuhan seperti 5 roti 2 ikan memberkati. Pakailah hidup kami Tuhan. Supaya selalu dalam pikiran kami adalah bagaimana kami bisa menabur hari ini. Besok juga menabur apa yang bisa kami tabur. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati jemaat-Mu di sini. Supaya tetap menjadi berkat dan menjadi orang-orang yang berkomitmen untuk menabur. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Terima kasih Pendeta Hendry Tarigan buat firman-Nya pagi hari ini. Benar-benar luar biasa kita diajarkan untuk menabur. Ketika kita mengingat apa yang kita inginkan untuk dituai, taburlah. Ya, selagi kita masih mempunyai kesempatan. Jadi saya selalu dalam tabur tuai itu saya selalu menjadi pegangan di dalam ayat 1 ya. Mungkin ini bisa menjadi sharing di dalam Lukas 6 ayat 38 ya. Berilah dan kamu akan diberi ya. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, ini menjadi pegangan di dalam hidup saya ketika saya menabur. Saya memberi, ya. Yang pertama itu prinsip di dalam memberi dan menerima itu di dalam hidup saya. Ya, saya memberi dengan murah hati, ya, untuk menerimanya. Jadi bukan apa yang menjadi pemberian materi kita, tetapi kita juga memberi dengan kasih. Seperti yang tadi Pak Hendry katakan, kita memberi dengan kasih, kita menolong tanpa pamrih. Jadi fokus kita bukan apa yang harus kita tuai. Ketika kita memberi itu, apa yang harus kita tuai itu yang menjadi fokus kita. Jangan. Jadi kita memberi dengan kasih, ya. Terus takaran yang baik itu saya selalu membuat di dalam hidup saya itu, saya memberi dengan sukarela, ya, dengan sukacita, ya, dan itu bukan dengan keterpaksaan. Jadi apa yang kita lakukan itu kita jangan mengharapkan orang untuk membalas ketika kita melakukan kebaikan kepada mereka. Jangan kita mengharapkan suatu hari dia akan membalas kita. Jangan, karena kita tahu Tuhan yang akan membalas kita ketika kita melakukan. Karena kita melakukan firman Tuhan. Tuhan aja melakukan dengan kasih, ya. Nah itu yang ketiga itu dipadatkan, diguncang dan tumpah keluar. Nah itu saya selalu itu
Tuhan itu ajaib. Tuhan yang mempunyai kuasa. Dia yang memberikan berkat kepada kita secara berkelimpahan ketika kita mau melakukan firman Tuhannya, ya, dengan sukacita, dengan sukarela. Tuhan aja melakukan itu dengan kasih. Dia menolong kita, dia menyelamatkan kita tanpa pamrih, ya. Jadi tanpa dia merasa, oh Allah Bapa, ketika saya menebus dosa-dosa ini saya mendapatkan apa? Tidak, no. Dia dengan sukarela melakukan hal itu. Jadi mari kita belajar seperti Tuhan Yesus, dia melakukannya tanpa pamrih, ya, supaya berkat kelimpahan yang Allah Bapa sediakan untuk kita dapat kita terima, ya. Kini saatnya kita akan membacakan kegiatan sepakan GBI Afiat Cemara pada tanggal 13 Oktober 2024. Dengan sukacita mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang telah setia menjadi jemaat yang ada di GBI Afiat Cemara, ya. Ibadah doa Jumat diadakan setiap hari Jumat pada pukul 19 sampai 20.30. Jadi kami menghimbau Bapak Ibu, ya, yang mempunyai kerinduan boleh bergabung bersama-sama dengan kita di tempat ini di hari Jumat. Mari sisihkan waktunya, ya, untuk berdoa kepada Tuhan, berjumpa pribadi dengan Tuhan, ya. Ibadah pemuda dan remaja diadakan setiap hari Minggu pada pukul 15 sampai selesai di tempat ini. Mari Bapak Ibu yang mempunyai anak remaja dukung, ya, ajak mereka untuk bergabung di dalam ibadah youth, ya, ibadah pemuda dan remaja. Karena kita tahu kehidupan di luar itu, setiap remaja itu rentan sekali, ya, di dalam pergaulannya. Jadi mari dukung mereka untuk lebih intim, ya, lebih dekat kepada Tuhan, supaya jalan-jalan kehidupan mereka dibekali dengan firman Tuhan. Apa yang tertanam, apa yang mereka dengar, ya kan, itu akan menjadi suatu hal yang baik buat anak-anak kita di dalam masa depan mereka juga, ya. Ibadah raya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 pada pukul 10 sampai selesai dengan pembicara Pendeta Anjur Simanulang. Ibadah sekolah minggu diadakan pada saat ibadah raya pukul 10 sampai selesai bertempat di lantai 2. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki anak di bawah usia 12 tahun dapat diajak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, ya. Formulir doa bagi yang membutuhkan dukungan doa, harap isi formulir doa yang ada di meja pelayanan. Setelah diisi harap dimasukkan ke dalam kotak persembahan khusus permohonan doa. Dan setiap apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu boleh ditulis dan akan kita doakan, ya. Baptisan air dan penyerahan anak bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan baptisan air dan penyerahan anak, silakan menghubungi pengurus atau mengambil formulir baptis dan penyerahan anak di meja pelayanan. Waktu pelaksanaan akan diatur oleh Ibu Gembala. Jadi seperti yang telah diinfokan sebelumnya bahwa gereja kita akan segera habis masa kontraknya tahun depan, ya. Itu mungkin di bulan Juni, ya. Dan puji Tuhan atas anugerah Tuhan, ya, kita diberkati oleh satu keluarga yang benar-benar mencintai Tuhan, ya, mempersembahkan ruangannya di gedungnya untuk dipakai sebagai tempat ibadah kita, ya, yang mana saat ini sedang dalam proses pembangunan. Mari kami mengajak Bapak Ibu, ya, dukung di dalam doa agar Tuhan memberikan kelancaran, ya, dan mencukupkan apa yang diperlukan untuk proses mengisi sarana dan prasarananya, ya. Begitu juga Bapak Ibu yang mempunyai kerinduan, ya, untuk memberikan persembahan khusus yang dipakai untuk sarana prasarana pembangunan gereja dapat diberikan melalui
amplop ya, amplop persembahan yang seperti ini. Nah, boleh juga ditransfer dan rekeningnya ditransfer ke dalam rekening ya yang untuk pembangunan gereja. Ada di dalam amplop ini tertera juga ya. Dan untuk persembahan perpuluhan juga bisa ditransfer ya seperti yang tertera di layar. Nah, sebelumnya mari kita berdoa untuk para kolektan. Silakan maju di depan. Mari kita bersatu di dalam doa untuk persembahannya. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari ini dan sampai siang hari ini ya Tuhan. Kami diberi anugerah kesehatan ya Tuhan. Kami diberi anugerah berkat yang secara berkelimpahan daripada Engkau ya Tuhan. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami kembali ya Tuhan. Untuk menabur dan menuai ya Tuhan. Biarlah apapun yang kami melakukan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bukan dengan kekuatan dan gagah kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan, kami boleh menolong, kami boleh mempunyai kasih ya Tuhan di sekeliling kami ya Tuhan. Biarpun apa yang kami tabur bukan hanya menabur soal keuangan materi apapun ya Tuhan. Kami boleh menabur di dalam tenaga kita walaupun memang kita dalam kekurangan, tapi kami tahu ya Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau yang tahu isi hati kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh menabur dengan hati yang penuh sukacita, itu yang dari dalam hati kami ya Tuhan, bukan untuk dipertontonkan, untuk dianggarkan kepada orang bahwa kita melakukan kebaikan ya Tuhan. Tidak, kami melakukan dengan hati karena kami mau Tuhan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi akar di dalam hidup kami ya Tuhan. Boleh menjadi pelita dan terang bagi kami ya Tuhan. Di sekeliling kami ya Tuhan. Di dalam pergaulan, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Kami mengembalikan sebagian apa yang telah Engkau beri kepada kami ya Tuhan. Kami memberi dengan ucapan syukur ya Tuhan. Biarlah apapun yang kami beri boleh menjadi dupa yang harum di mata-Mu ya Tuhan. Boleh dipakai ya Tuhan untuk kemuliaan-Mu, memperluas kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Pakailah gereja ini ya Tuhan. Biarlah pakailah persembahan ini ya Tuhan. Boleh dapat dikelola oleh orang yang mengelolanya di dalam gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi ya Tuhan. Engkau memberkati kesehatan mereka ya. Engkau memberkati keluarga mereka. Engkau memberkati pekerjaan. Engkau memberkati usaha pendidikan mereka, anak-anak mereka ya Tuhan. Biarlah apapun yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil, karena kami tahu kami mempunyai Allah yang benar-benar luar biasa. Allah yang telah memberkati, Allah yang telah menyelamatkan dan menolong kami. Harapan kami hanya daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami memberi dengan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan memberi. Tuhan Yesus memberkati. Sambil kita memberi dan pujian kita, sukacita penuaian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang
ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Berkasnya pasti pulang membawa berkas. Berkasnya pasti pulang membawa berkas. Berkasnya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kembali kita satukan hati kita dan naikkan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Henry Talita. Begitu sungguh sangat luar biasa firman-Mu kembali mengingatkan kami Tuhan, untuk kami tidak boleh ragu menabur. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, masa depannya, bahkan jemaat-jemaat yang dia gembalakan Tuhan. Tuhan berkati juga. Biarlah tanda-tanda heran dan ajaib menyertai pelayanannya, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui pelayanannya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu dalam tangan kuat kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak pembina rohani kami, Bapak Zaman Sinaga, ya Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati kehidupannya, kesehatannya, masa depannya, keluarganya, bahkan pelayanannya juga kami serahkan dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk gembala kami, Ibu Pendeta Nopi Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati kehidupannya, kesehatannya, pelayanannya ya Tuhan Yesus. Hikmat, marifat, pengertian, pewahyuan tercurah atasnya. Dengan demikian dia dimampukan untuk menggembalakan kami ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan dia Tuhan Yesus. Siapapun yang masih bertalian darah dengannya, anak, menantu, cucu, Tuhan berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga tim penggembalaan, tim pengerja juga Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati setiap mereka ya Tuhan Yesus. Dengan demikian nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami serahkan tim penggembalaan dan pengerja dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk pembangunan gereja, khususnya hamba-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan, dengan memberikan gedung untuk ibadah, untuk rumah Tuhan. Tuhan berkati kehidupan mereka, kesehatan mereka, bahkan bisnis mereka, masa depan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan juga, Tuhan berkati berlimpah-limpah, sehingga apapun yang dikerjakan semuanya boleh berhasil, berbuah, berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Rencana-rencana kami Tuhan, program juga yang telah disusun, ditetapkan dengan begitu luar biasa juga Tuhan berkati. Sehingga ini semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan dan mendatangkan jiwa-jiwa baru. Dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan.
Kami berdoa bagi bangsa dan negeri kami, dari pimpinan level yang paling tinggi hingga yang terendah. Presiden dan wakil presiden bersama para menteri. Tuhan berkati. Demikian juga lembaga-lembaga negara lainnya. Legislatif, judikatif. Tuhan berkati. Sehingga dengan demikian bangsa kami menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang memberkati bangsa-bangsa lainnya. Bangsa yang beradab. Bangsa yang dikenan oleh Tuhan. Kami serahkan para pemimpin kami, bahkan bangsa kami dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota di mana kami berada ya Tuhan, kota Medan. Lawatan Tuhan terjadi atas kota Medan ini. Tuhan yang memberkati penduduknya kota ini, bahkan pemerintahan kota Medan juga Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ampuni segala dosa-dosa pelanggaran kami Tuhan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dengan demikian kehidupan kami menjadi layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sesaat kami akan mengakhiri ibadah ini. Namun kami rindu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Arahkanlah hatimu ke surga. Terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita hari ini Maranatha sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menyebut kita di awan-awan permai. Kita yang percaya dan telah berkati bersama-sama kita katakan amin. Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.